Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 17 April 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan kita hari ini adalah sebagai yang sulung. Berdasarkan dari 1 Korintus pasal 15 di ayat 12 sampai dengan ayat 20. Mari kita siapkan hati kita dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari baru Kau berikan dalam hidup kami. Waktu dan kesempatan di saat ini. Mengawalinya, kami belajar kembali berserah padamu untuk mendengar Engkau dalam firman-Mu. Karena itu, mampukanlah kami mendengar, merasakan, dan memahami firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan 1 Korintus pasal 15 di ayat 12 sampai ayat 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini, dan sebagai nats kita, saya akan mengulangi untuk membaca di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Demikian tema pada saat ini. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita mencoba merasakan kembali, kita memperhatikan tentang peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus tentang kecelakaan yang terjadi baik di darat, di lautan, ataupun di udara, seringkali ternyata karena di antaranya adalah kelalaian manusia. Sebagai contoh, dalam peristiwa kehidupan Adam dan Hawa, saat mereka terjatuh dalam dosa, juga karena dirinya sendiri, kehendak diri mereka. Mengapa demikian? Ya, karena sejatinya Tuhan Allah sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa. Tuhan Allah memberikan keleluasaan untuk memilih, namun juga ada batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan dalam hidupnya. Dan godaan terus saja terjadi. Godaan bisa dari dalam diri, juga di luar diri kita. Termasuk juga dalam peristiwa Adam dan Hawa. Dari dalam diri mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri, melanggar apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Mereka tahu hal apa yang boleh dilakukan dan tidak. Akhirnya mereka berada dalam kondisi dosa, melanggar aturan Tuhan, putus hubungan mereka dengan segala pengajaran cinta kasih Tuhan. Dari semula, Tuhan Allah sudah memberikan jalan kehidupan yang menuju pada hidup itu sendiri, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Namun ternyata manusia acap kali memilih jalan yang sesuai kepentingan dan keinginan sendiri, yang dia tahu itu belum tentu seturut kehendak Tuhan. Ya, jalan dosa dalam nafsu dan keinginannya. Kejatuhan dalam peristiwa Adam dan Hawa menjadi kisah yang membawa manusia menyadari betapa rapuhnya diri ini dan betapa lemahnya. Dari kisah itu, melalui bagian dari surat Paulus dalam 1 Korintus 15 di ayat 12-20, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dalam dosa. Kasih Tuhan senantiasa merengkuh hidup manusia yang rapuh. Tuhan tidak membiarkan manusia terjatuh dalam dosa tanpa pengharapan dan pemulihan. Tuhan Allah tidak membiarkan manusia terjatuh dalam dosa tanpa pengharapan dan pemulihan. Ia menyentuh hidup manusia yang penuh kelemahan dengan pengampunannya agar kita beroleh kehidupan kekal. Kehadirannya sebagai yang sulung menjadi tanda cinta dan kasihnya yang merengkuh utuh hidup manusia, agar manusia kembali ada dalam kasih dan cintanya, bertobat kembali pada jalan kehidupannya, mendengar, merasakan, dan melakukan apa yang baik dan benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Cinta kasih yang begitu besar darinya, dalam karya keselamatan yang ia berikan bagi kehidupan ini secara utuh, bagi dunia untuk hidup manusia, menjadi pengajaran yang mengingatkan dan menolong kita untuk selalu belajar berada dalam jalan
kehidupan yang sesuai pengajarannya. Dialah sumber kehidupan dan pertolongan kita. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ia sebagai tanda kepenuhan kasih dalam kehidupan manusia yang membawa pengharapan. Dia sendiri yang menjadi sumber keselamatan bagi kehidupan kita, supaya kita beroleh hidup bersamanya. Mari kita belajar untuk terus berserah dalam segala hal yang sudah Tuhan berikan, memilih sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana dalam pengajarannya, berada dalam tuntunannya. Dia yang menjadi penolong kita, yang telah bangkit untuk keselamatan kehidupan. Tuhan merangkul kita dalam cinta kasih-Nya. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri untuk Embun Pagi pada saat ini, dan mari kita kembali di dalam doa. Karena cinta dan kasih-Mu bagi hidup kami, Kau datang untuk memberikan diri-Mu secara utuh. Kehadiran Kristus menjadi tanda keselamatan kehidupan, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, yang memberikan pengharapan untuk hidup yang sejati. Karena itu dalam segala keadaan, di kehidupan yang kami jalani, kami belajar untuk menaruh hidup kami dalam kehendak-Mu. Mampukan kami memilih jalan yang baik, yang seturut dengan pengajaran-Mu, beroleh kehidupan dan merayakan kehidupan dengan penuh sukacita. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Embun Pagi pada hari ini, Senin 17 April 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini dalam segala cinta kasih-Nya. Saya Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.